Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial pembelajaran Autodesk Inventor mengenai 3 dimensi model atau 3 dimensi sketch. Apa sih 3 dimensi sketch itu? Saya terlebih dahulu akan menjelaskan bahwasanya 3 dimensi sketch itu merupakan kelanjutan dari sketch 2 dimensi yang memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, Z. Sedangkan 2 dimensi sketch hanya memiliki 2 sumbu, X, Y. Pada Autodesk Inventor Professional 2024 ini, 2D sketch merupakan default sketch. Untuk mengaktifkan 3D sketch ini, kita harus finish dulu sketch pada 2D sketch, lalu klik 3 dimensi sketch. 3 dimensi sketch ini dapat membuat model, konsep, prototype dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya jalur pipa yang berkelok-kelok, membuat desain sudut turbin, membuat desain kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan itu, model 3 dimensi juga merupakan langkah awal jika seorang engineer akan melakukan proses analisis seperti analisis aliran aerodinamika, analisis perpindahan panas, analisis kekuatan struktur, suatu konstruksi, dan lainnya. Pada Autodesk Inventor Professional 2024 ini, proses pembuatan model 3 dimensi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama solid, yaitu objek padat, dan surface. Surface yaitu objek hanya berupa kulit. Tidak semua proses dalam membuat model atau part ini dapat menggunakan solid. Beberapa kasus part yang rumit akan membutuhkan bantuan yang berbentuk surface ini. Tapi kali ini di video ini saya akan menjelaskan untuk solid saja. Baik, kita lanjut. Pertama ada tool extrude. Extrude ini digunakan atau berfungsi untuk memberikan tinggi, tebal, atau kedalaman dari sebuah profil 2 dimensi, sehingga menjadikan profil tersebut menjadi bentuk 3 dimensi dengan ukuran tertentu. Untuk memberikan fitur extrude ini, kita harus menentukan profil, kemudian output, dan operation. Selain itu, yang penting juga pada fitur ini adalah distance, to next, to from to, and all. Akan tetapi pada tingkat dasar fitur extrude ini yang paling sering digunakan yaitu fitur distance dan fitur all. Extrude ini dapat dibentuk dengan sketch tertutup maupun terbuka dan dapat pula dibuat memotong part lain pada assembly. Contoh extrude ini ya, pertama kita buat dulu sketch-nya, misalnya kita buat sketch rectangle. Oke, kemudian langsung saja kita extrude. Jadi extrude ini bisa digunakan dengan berbagai macam bentuk ya. Dia menjadikan bentuk 3 dimensi. Baik, extrude ini banyak digunakan terutama dalam desain ini. Desain pada Inventor, extrude banyak digunakan. Kemudian kita lanjut ke revolve. Dari revolve ya teman-teman. Revolve ini digunakan untuk membuat bentuk-bentuk silindris dengan cara memutar suatu bentuk profil terhadap sumbu yang ditentukan. Untuk membentuk part dengan fitur ini perlu ditentukan dahulu profilnya, kemudian axis, output, dan operation. Axis atau sumbu dapat berupa garis pada profil, garis bantu, atau garis sumbu origin. Adapun yang perlu diperhatikan adalah sumbu dan profil harus terdapat dalam satu bidang yang sama. Kita contohnya gini. Pertama kita buat line. Untuk membuat revolve ya teman-teman. Kemudian ini kita buat sumbu di sini. Baik, setelah itu kita finish sketch. Kemudian kita ini revolve, ini profilnya udah kita klik, kemudian tentukan axis atau sumbunya di sini. Nah, maka dia akan dengan sendirinya membentuk bentuk 3 dimensi. Itu revolve ya teman-teman. Ini bisa setengah juga 360. Oke, kita lanjut ke sweep selanjutnya. Kita hapus dulu revolve-nya.
Kemudian kita ulang lagi bentuk sweep. Untuk sweep ini fungsinya untuk membuat objek ya, tadi sweep fungsi untuk membuat objek yang terbentuk dari sketch atau profil melalui garis edar part. Jika penggunaan sweep ini beberapa profil tersebut harus dalam sketsa yang sama. Jalur dapat berupa loop, terbuka ataupun tertutup, tetapi harus menembus bidang profil. Contohnya gini, untuk membuat sweep ini kita buat terlebih dahulu circle-nya. Kemudian setelah kita buat circle, kita buat garis edar ya, garis partnya menggunakan 3 dimensi. Kita include geometri dulu ya. Langsung slide. Ini membuat garis dengan 3 dimensi. Baik, setelah selesai kita finish sketch, kemudian kita sweep. Baik, ada yang salah teman-teman, saya ulangi spline-nya. Kita buat garis edarnya gini. Kemudian kita sweep. Nah, ini dia. Sweep ini kayak fungsinya untuk membuat pipa gitu ya. Pipa berbentuk pipa. Baik, nah itu contoh pembuatan sweep. Kemudian kita buat selanjutnya, kita delete dulu sweepnya. Kemudian ada love ya. Love ini fungsinya untuk menciptakan bentuk transisi objek dengan perpaduan beberapa bentuk atau potongan yang berbeda. Contoh untuk membuat love ini, kita sketch dulu. Kita ganti ke 2 dimensi sketch. Pertama kita buat rectangle, contohnya gini, finish. Kemudian kita tambahkan plane-nya, offset plane dari ya, kita majukan plane-nya di sini misalnya atau lebih jauh. Kemudian kita edit sketch ini. Misalnya kita membuat lingkaran di sini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi sketch yang lain, plane yang lain maksud saya. Tambahkan lagi plane-nya di sini. Kemudian kita start sketch, kita buat lagi circle-nya misalnya di sini. Kecil aja. Nah, lalu kita akan menggunakan fitur love ini ya. Kita klik, kemudian ini ada 3 bagian. Kita klik 1, 2, 3. Maka dia akan menyambung, membentuk bentuk 3 dimensi. Ini bisa kita hapus, kita hide. Nah, ini cara menggunakan fitur love ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya pada 3 dimensi. Kita hapus dulu ini sketch-nya. Kemudian ada coil ya teman-teman. Coil ini fungsinya untuk membuat objek melingkar seperti pegas. Kita contohkan. Pertama kita buat lingkaran di sini.
kecil saja. Kemudian dari lingkaran ini kita buat line. Lingkaran ini fungsinya sebagai tempat awal nantinya pegas itu berputar. Karena kita panjangnya segini, finish sketch. Baik, setelah itu kita gunakan coil ya. Ini profile ini, kemudian untuk axisnya kita tekan ini. Oke, kita besarin lagi, ini 5, 6, 7. Nah, oke, salah. Nah, ini untuk membentuk coil. Coil ini biasa digunakan untuk membuat misalnya pegas ya, pada kendaraan, pegas kendaraan ataupun pegas motor. Mungkin sampai sini teman-teman bisa mengerti ya menggunakan fitur-fiturnya. Dan kita lanjut ke fitur selanjutnya. Coil kita hapus terlebih dahulu. Ini ada fitur emboss. Emboss ini fungsinya untuk membuat teks itu ya, teks muncul pada suatu permukaan. Misalnya kita buat di sini. Kemudian kita gunakan fitur extrude segini. Oke. Nah, kita bisa menggunakan lagi fitur teks. Kita buat dulu teks ya. Misalnya pendidikan. Kita buat teks, misalnya kita buat dahulu lingkaran ya. Nah, baru kita buat geometri teks di sini. Misalnya pendidikan Indonesia, Oke. Kita bisa mengubah ukurannya pendidikan aja. Misalnya ini ya, kemudian kita emboss misalnya. Menggunakan fitur emboss ini, kita klik 1 meter cukup. Nah, ya maka akan kayak hurufnya itu timbul keluar ya teman-teman. Guna fitur emboss. Bisa juga ke dalam ataupun teman-teman bisa coba sendiri ya, itu dia ke dalam. Baik, itu untuk fitur emboss. Kemudian selanjutnya rip aja langsung ya. Kita rip ini berfungsi untuk membuat sirip sebagai penguat part. Jadi membuat sirip, misalnya contohnya seperti ini, kita buat terlebih dahulu rectangle segini, finish, kemudian rectangle-nya kita extrude segini. Oke. Nah, kita hapus beberapa ya biar bisa kita bersihin. Nah, kemudian kita tambahkan plan. Kita tambahkan offset plan misalnya segini. Kemudian kita plan-nya
kita buat garis sebagai siripnya nanti ya. Nah di sini kemudian sepanjang ini. Nah baru kita bisa menggunakan fitur dari rip ini. Kemudian klik. Nah ini dia, ini lebarnya misalnya 2, bisa terbentuk seperti ini ataupun seperti ini. Kemudian klik OK. Nah misalnya kita untuk memperbanyaknya tinggal kita menggunakan pola ini ya. Kemudian arahnya kita arah ke sini. Nah. Kita buat ini misalnya 5 ataupun 7, 6. Nah ini contohnya membuat sirip dari rip tadi ya teman-teman. Ataupun kita bisa membuat sirip berbentuk miring gitu, seperti ini. Kita offset from plane. Misalnya kita membuat siripnya miring. Salah ya. Miringnya seperti ini misalnya. Finish. Langsung kita rip. Nah ini dia berbentuk miringnya misalnya. Nah ini bentuk dari penggunaan tools rips. Ya ini sangat berguna untuk teman-teman nantinya di sana membuat penguat dari suatu bentuk. Baik, kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian selain rip ada hole. Ya, hole ini digunakan untuk membuat fitur lubang yang parametrik berbentuk lubang bor, bor. Kita coba ya buat lubang. Pertama kita buat circle terlebih dahulu. Kemudian circle-nya kita extrude. Baru kita gunakan fitur hole. Misalnya ini titiknya, titik mau di mana kita buat hole-nya. Sini. Misalnya kita lebarin lagi lubangnya 10 meter. 20. Nah ini dia membuat lubang ya, hole. Dalam membuat hole ini bisa berbagai macam ya. Sini ini untuk ulir dalamnya. Ini ulir dalamnya. Dan ini untuk awalnya gini ya. Seat kedudukan awalnya, kemudian ini untuk lubangnya, bentuk lubangnya. Nah gitu teman-teman, untuk menggunakan fitur hole. Kemudian ada fitur fillet. Fillet ini sama seperti fillet pada 2 dimensi sketch ya. Fungsi fillet di sini sama, itu untuk membuat sudut atau ujung sebuah objek menjadi cembung atau cekung sehingga ujungnya tidak tajam. Misalnya gini,
Nah, ini misalnya kita jadi 5. Nah, ini untuk filletnya, untuk membuat lingkaran ini ya. Sama juga seperti chamber. Chamber ini untuk membuat sudut atau ujung sebuah objek menjadi miring sehingga ujung tidak tajam. Sama juga tadi fillet dan chamber. Kemudian kita lanjut ke chamber ya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke seal. Kita hapus lebih dahulu. Di seal ini tadi sudah saya gunakan, bahwasanya seal ini digunakan untuk menghapus sebuah permukaan yang ingin kita hapus, untuk memotong material sisi dalam, sisi luar, atau kedua sisi dengan ketebalan tertentu. Tadi extrude-nya. Nah, ini seal-nya. Tinggal kita klik sisi mana yang ingin kita hapus, bisa remove, bisa ini, dan klik OK. Misalnya gini ya. Ini untuk penggunaan fitur dari seal ini. Kita hapus lagi. Kita lanjut ke selanjutnya. Ada draft ya. Draft ini fungsinya untuk memiringkan face permukaan terhadap permukaan lain dengan cara pertama pilih arah kemiringannya, kemudian pilih permukaan yang ingin dimiringkan. Contoh dari face draft ini ya, di sini ada sebuah segi panjang ya, kemudian kita fillet dulu. Nah, kita bisa menggunakan fitur draft ini. Ini arahnya, misalnya kita arah ke atas, kemudian permukaan yang ingin kita dimatiin dulu, permukaannya misalnya ini, kemudian ini misalnya berapa, misalnya kita mau lebarnya sebesar apa. Nah, ini contoh dia penggunaan dari draft ini. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya, ada thread. Thread ini fungsinya untuk membuat ulir pada lubang atau silinder seperti poros dan more baut. Contohnya ini, baterai tinggal sedikit ya, kita percepat. Kemudian kita extrude. Kita gunakan fitur thread ini. Nah, ini dia membuat ulir. Membuat ulirnya di dalam maupun ulir di luar maupun di dalam bisa. Kalau di dalam kita harus membuat lubang dulu. Misalnya kita sket dulu, buat lubang tambahan. Kalau thread ini hanya bisa digunakan pada bentuk lingkaran ya. Nah, ini sudah membuat lubang kita, kemudian bisa kita thread. Nah, di dalamnya itu ada ulir gitu ya. Nah, itu caranya teman-teman. Kita lanjut ke fitur combine. Combine ini gunanya untuk menggabungkan dua solid ya, fungsi untuk menggabungkan dua solid ataupun memisahkan, menggabungkan lebih tepatnya. Kemudian thicken offset ini fungsinya untuk menambah suatu dimensi ataupun mengubah arah dimensi tertentu. Misalnya tadi seperti ini, bulat. Nah, kita gunakan thicken offset ini. Ini lebih baik kita gunakan
Misalnya kita gunakan di rectangle. Nah, kita gunakan tadi fitur thicken offset ini. Kalau misalnya mengubah arahnya, kita tinggal blok, kemudian kita tekan. Ya, pokoknya gitu ya teman-teman. Karena baterai tinggal sedikit lagi untuk menambah suatu dimensi. Misalnya ini kan kita ingin memanjangkan, tinggal menggunakan fitur ini, ataupun ingin mengubah arah. Kemudian ada split. Nah, split ini teman-teman gini, membagi dua objek. Pertama kita buat offsetnya, kemudian kita bagi dua nih. Selektornya ini, kemudian face-nya ini, ulang ya, ini turnya, face-nya ini. Nah, ini udah terbagi dua teman-teman. Kalau misalnya memisahkannya gini ya. Oh, salah. Kita ulang lagi ya. Nih, kemudian bodinya ini. Oke, udah terbagi dua. Dan kita pisahin. Oke. Nah, tadi contoh pernah mau pisah. Oke, tadi contohnya, kemudian ada direct ini. Tadi direct ini untuk mengubah arah ya teman-teman. Direct ini tadi untuk mengubah arah. Misalnya gini. Kita buat lagi tadi extrude. Nah, misalnya menggunakan direct ini, kita bisa memblok, kemudian kita ubah arah dengan yang ingin kita inginkan, ataupun kita bisa menambah panjang atau lebar suatu bentuk solidnya. Nah, kita panjangkan atau lebarkan. Kemudian lanjut ke fitur terakhir, ada blend. Blend ini untuk menambah blend ya, ada offset, blend dan lain. Ini untuk membuat blend. Dan terakhir ada box. Box ini kalian bisa membuat suatu bentuk solid dengan mudah dengan menggunakan box ini. Misalnya kemarin saya waktu itu membuat tugas akhir, membuat kendaraan mobil dengan menggunakan box ini. Misalnya ini kita gunakan, kita tentukan titiknya di sini. Nah, ini box, kita okekan dulu. Di sini kita bisa edit box ini menjadi bentuk yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat mobil, maka hal pertama itu kita edit form, tinggal kita tarik aja. Tekan, tarik, misalnya di sini, tarik. Nah, ini kan ditarik juga. Kemudian ini kita ke bawahin, misalnya kita ke bawahin juga. Nah, saling dikebawahin. Jadi ini bisa membuat solid ya, finish form. Ini dia jadi solid gitu. Jadi kalian ya tanpa perlu kalian membuat
sketch misalnya. Dengan fitur-fitur pada model ini, jika kalian ingin mudah membuat suatu solid, bisa menggunakan box ini juga. Mungkin kalian bisa, untuk selanjutnya kalian bisa belajar lebih banyak di tempat lain juga ya, di YouTube misalnya, dan video-video lainnya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin saya ingin menambahkan tadi fitur splitnya gagal ya teman-teman. Kita ulang lagi fitur splitnya. Terakhir ya, kita buat circle lagi. Kita ulang lagi teman. Circle segini, finish, extrude. Kita bisa flip. Kita offset from plane dulu. Kemudian kita split solid. Nah, ini terlihat ya, dia sudah bisa. Jadi dia terpisah teman-teman. Ini tadi menggunakan fitur split, jadi dia bisa membagi dua. Tadi itu saja mungkin ya tools-tools pada 3 dimensi model. Ada extrude, revolve, ini semuanya. Kemudian ada bagian modify-nya. Kemudian terakhir, kalau pattern ini kalian bisa mempelajari juga seperti di sketch. Pattern ini untuk menggandakan ya, membuat pola. Kemudian point, axis, kemudian box, kemudian ini surface. Mungkin surface ini fungsinya untuk mengedit permukaan. Ya tadi seperti saya jelaskan pada awal. Kemudian stress analysis ini mungkin kalian belum masuk ke sana, akan saya buat mungkin video yang lainnya. Convert to metal untuk membuat solid dalam bentuk metal. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kalian ya, dan kalian bisa membuat suatu desain dari tools-tools yang digunakan tadi. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.